yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 88 Palembang Bapak Haji Untung SPD, yang terhormat Wakil SD Negeri 88 Palembang Bapak Sadli, serta rekan-rekan guru SD Negeri 88 Kota Palembang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya selawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dekat berdaulat kita semua berada di sini dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Selanjutnya, adapun tujuan dari kegiatan kita pada hari ini adalah pengimbasan pembelajaran berbasis proyek, yang mana kita sudah membuat komunitas belajar smart, yaitu sehat, mandiri, aktif, dan kreatif. Namun sebelum memulai acara tersebut, marilah kita awali dengan doa bersama agar kegiatan ini menjadi berkah dan ladang pahala bagi kita semua. Untuk itu, marilah kita bersama-sama melakukan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kombel Smart ini adalah salah satu komunitas belajar yang sudah kita rancang bersama Bapak Kepala Sekolah Haji Untung SPD dan rekan-rekan sejawat. Adapun tujuan dari pembentukan komunitas belajar ini yaitu kita akan menciptakan peserta didik yang sehat, mandiri, aktif, dan kreatif. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat meningkatkan prestasi belajar mereka melalui pendidikan kebugaran PJOK, pemanfaatan aset-aset atau sumber daya yang ada di SD Negeri 88 Palembang. Ya, komunitas belajar smart sudah terlaksana di SD Negeri 88 Kota Palembang. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Bapak Haji Untung SPD selaku kepala sekolah memberikan kata sambutan tentang Kombel Smart. Atas waktu dan kesempatannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi washabbihi wa barik. Yang terhormat, saya bisa di guru-guru hebat, guru-guru kuat, guru pintar, guru-guru semuanya. Ya, yang saya hormati, alhamdulillah rasa syukur kita selalu kita ucapkan dari hati yang dalam, yang paling dalam, rahmat Allah yang maha kuasa. Kita semua yang hadir saat ini selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rahmat kesehatan, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat melaksanakan apa yang diinginkan pada hari ini. Salawat dan salam selalu tercurah kita kepada Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya yang selalu istiqomah ya. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan dan melanjutkan dari alat kegelapan menjadi alat terang benderang menjadi insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, guru-guru hebat, guru-guru kuat, guru-guru pintar,
Alhamdulillah SD Negeri 88 ini tadi saya serahkan sama Pak Haji. Juga Pak Haji itu baru pertama kali Pak Haji ya. Tapi aku percaya sama Pak Haji sudah sama-sama belajar ya. Pak Untung tidak pintar, tapi oleh berapa untuk tanggung jawab di sini ada wakil saya lemparkan. Nah, apa tuh nanti ibu ini? Jadi lihat ya kaderisasi. Oh itu ada kecil Pak Haji. Hitungan hari saja ya itu. Tapi insya Allah kita sama-sama masih diberi Allah kekuatan, selalu semangat di dunia pendidikan ini, terutama guru-guru yang muda-muda ini, yang hebat-hebat ini, masa depannya masih panjang, perlu inovasi, perlu adaptasi, perlu penyesuaian, ya, kontemporer. Jadi dunia pendidikan itu selalu diperbaharui. Justru itu ada kurikulum K13, ada kurikulum Merdeka, nanti berikut mungkin ada lagi kurikulum yang masih didesain dan komunitas belajar semangat ini ya, dilaksanakan guru PJOK Pak Ibu. Ini untuk pertama kali di SD Negeri 88 ini ya, mudah-mudahan yang lainnya seperti itu nanti. Karena bukan Pak Ibu saja ini ya, bisa nanti Ibu Hayatu, bisa Dian Pisesa, bisa si Pepi, bisa Rati Purwati, ya, bisa. Ini ke depan katanya tadi sudah ada protokolnya, sudah minta izin protokolnya. Tolong dibantu itu protokol tadi ya. Hari Kamis saya akan mengadakan kelompok belajar, ya, komunitas kelompok belajar di SD Negeri 88. Komunitas ini ada besar, namanya komunitas itu kan satu SD ya. Ada beberapa orang, namun tidak kemungkinan Bapak Ibu mengajak yang lain, bukan yang guru penggerak saja, ajak yang lain, biar wawasannya itu terbuka. Bapak Ibu dia tahu, oh ini kegiatan guru penggerak ini yang harus, jadi dia ada bayangan ya. Karena ini ada lagi buka guru penggerak ya. Saya izinkan silakan kalau masih bisa ikut Ibu Sanda, iya, Ibu Enda kalau masih ikut. Pas mulu kan baru 41. Iya, berjalan. Belum larinya. Iya, ya. Jadi silakan yang mau ikut guru penggerak silakan. Yang masih bisa silakan. Selagi saya masih ada tanda tangan saya bisa diakui, saya tanda tangani. Kalau tidak lagi tidak bisa, ya silakan. Jadi komunitas belajar di SD Negeri ini tempatnya sangat baik sekali. Saling memberi, saling mengajar, saling tukar pengalaman. Walaupun satu SD, ya ada saja pengalaman itu seperti ini. Ngajar di olahraga kan diberikannya seperti ini, si dia mengajar matematika di luar seperti ini, ya bisa cara yang baik untuk memberikan kepada anak lebih mudah dia menerima itu. Dia ada gaya tersendiri, cara dia tersendiri kan, iya. Itu begitu juga ada beda, tidak mungkin sama. Nah silakan saling tukar komunikasi, saling tukar cara memberikan, cara menerapkan, itu kan masing-masing ada gaya semua, ada ciri-ciri yang tersendiri. Nah dengan seperti itu mari berbagi yang baik, berbagi yang bagus untuk diri sendiri dan kepada anak didik kita. Jangan Bapak Ibu kepada diri sendiri saja, ya. Kalau hanya untuk diri kita, ibu tidak berhasil. Yang berhasil itu kita bisa, kita mampu, anak kita bisa, kita berikan dia bisa mengikuti, ya, bisa menjawab, itu baru berhasil. Jadi saya berharap samping ibu-ibunya yang hebat, yang pintar, yang kuat, yang brilian, mari berusaha untuk memberikan materi kepada anak dengan cara apapun supaya anak itu mudah untuk menerima, tapi tidak menyalahi kurikulum, ya, jangan di luar, tapi caranya boleh. Nah, kelempar mentas dari Tegal Binangun, nanti masalah balik kelempar.
Nah, preman dari pelaju lewat musim 6 seperti apa? Caranya itu boleh-boleh beda, tapi tujuannya sama, ya tidak punya lain. Saya rasanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak itu saya pun masih belajar ya bagaimana cara melakukan ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kawan-kawan dari itu yang guru penggerak maupun yang tidak. Mari berkolaborasi sama-sama demi meningkatkan dunia pendidikan khususnya di SD 38 ini. Dengan semangat kami yang muda-muda ini, insya Allah murid itu akan menjadi lebih baik lagi, bisa berkompetisi dengan SPJ yang lain, baik itu di bidang akademik maupun non akademik, insya Allah ya. Jadi inilah ya, bapak-bapak, ibu-ibu ini ke depannya. Pak Haji, kalau kita ditinggal ujung-ujungnya Pak ya, iya, kalau ujung-ujungnya Pak, jadi ibu-ibu ini yang akan mengantarkan anak-anak didik ke depannya akan lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Saya yakin anak-anak semangat kalau gurunya energik dan semangat. Tapi tidak mungkin anak semangat kalau gurunya letoy. Gurunya letoy kalau masuk banyak guru-gurunya main api beda. Saya katakan ya, saya sering masuk ke kelas-kelas, bukan yang datang ini, bukan yang ini. Banyak main api kalau untuk dina. Tapi kalau tidak ada lagi gor. Tinggal berpikirlah yang merasa ya, kalau memang hak itu dibutuhkan pada saat ibu memberi materi silakan, tapi kalau tidak jangan ibu depan anak. Tidak saya tegur, tapi berubah apa ya, berubah depan anak yang biasa. Kalau sekali lagi kalau memang dibutuhkan kita perlu buka hati, bukan, tapi kalau tidak berusaha ya. Itu usaha buka api dari depan anak. Kita lagi ngajar. Kalau nak buka api silakan keluar dulu. Jangan ya. Jadi itu yang baik. Untuk di sini tidak ada ya. Ini tidak ada. Yang tidak diundang itu akhir kalau ya. Kalau yang tidak hati sini, sikap tidak hati di sini. Kalau mau main api tidak hati. Yang tidak masuk mungkin itu ya, mungkin. Selesai saja dengan sampaikan. Saya mohon maaf apabila tidak sinkronisasi dengan apa yang akan disampaikan. Itu yang saya bisa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silakan nanti lanjutkan Kak Edo berkreasinya dibantu oleh kawan-kawan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Haji Untung SPG sudah memberikan wejangan semangat kolaborasi agar komunitas belajar smart yang ada di SD Negeri 88 ini berjalan terus-menerus, berjalan dengan baik sehingga berimbas pada peserta didik yang sehat, mandiri, aktif, dan kreatif. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah siap untuk berbagi praktik baiknya agar komunitas belajar smart ini bisa berjalan baik kepada kita semua. Untuk itu kami persilakan Bapak Muhammad Ridho untuk membantu memaparkan tentang komunitas belajar ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Udah untung izin keluar ya, aja lah ya. Pak tidak apa silakan juga kolaborasi sama kawan-kawannya. Ya. Jadi smart itu ingat, smart itu paling untuk sekarang paling bagus, paling hebat ya. Kalau TV smart tidak macam-macam lagi, tidak beli stop not, ada tinggal serap menjadi debit. Siapa smart ya? Iya, terus produksi banyak ya. Lanjut ya, silakan ya Bu. Pak. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk Bapak Haji Untung SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 88 yang dimana sudah memberikan wejangan kepada diri pribadi saya terhadap rencana pembelajaran berbasis PJOK yang dimana saya saat ini akan mendiseminasikan terkait dari program PKG PJOK yang dimana pendidikan program kebugaran jasmani yaitu PJOK. Nah, kemudian daripada itu, yang pertama di sini saya ucapkan yang
terhormat Bapak Haji Sadeli selaku Wakil Kurikulum SD Negeri 88 Palembang. Yang terhormat adapun Ibu Ria Satika selaku pengisi acara dan bakal calon kepala sekolah. Dan tidak lupa juga rekan-rekan semua, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan untuk hadir pada siang hari ini dan membantu saya pribadi untuk mengisi dan melengkapi tugas PKG PJOK dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek. Baik, pertama-tama selawat berserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan tidak lupa juga kita puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini pada siang hari ini, tepatnya untuk mengikuti kegiatan terkait dengan rancangan pembelajaran berbasis proyek, yang dimana proyek kali ini sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan Kompol Smart. Di sini Kompol Smart sendiri mempunyai pengertian ataupun singkatan terkait dengan sehat, mandiri, aktif, dan kreatif. Jadi Bapak Ibu, yang diharapkan pada saat Kompol Smart ini, yang dimana kita sebagai guru maupun itu mapel PJOK ataupun mapel lain, yang dimana kita akan melakukan kolaborasi, kreasi, dan kreativitas bersama. Nah, di sini juga ada tujuan yang saya ambil untuk meningkatkan prestasi belajar melalui pendidikan kebugaran dan pemanfaatan aset sekolah. Jadi Bapak Ibu di sini memiliki banyak tujuan, mulai dari meningkatkan prestasi melalui pendidikan kebugaran jasmani dan PJOK, dan tentunya SD kita ini memiliki banyak aset yang terdapat di sekolah kita, yang dimana kita bisa memanfaatkan aset-aset tersebut. Oke, lanjut. Oke, baik. Di sini ada latar belakang. Jadi saya sendiri memetik latar belakang terkait dari proses atau rancangan proyek yang saya ambil. Jadi SD Negeri 88 ini memiliki banyak aset, yang dimana aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik ataupun berhamba pada peserta didik, sehingga minat dan bakat peserta didik tersebut dapat disalurkan. Nah, ini sendiri saya petik dari semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, adapun setelah menggali potensi yang terdapat dari SD Negeri 88 Palembang ini, dapat diamati bahwa anak-anak tersebut mempunyai aset berupa aset manusia, yang dimana anak-anak minat ataupun aktivitas olahraga itu sangat tinggi ataupun besar. Jadi di sini saya memetik melalui pembelajaran PJOK ataupun program PJOK kali ini, yang dimana tadi saya mengambil kompol terkait dengan Kompol Smart, yang dimana peserta didik itu bisa berperan aktif, berperan sebagai kreatif, kemudian tentunya peserta didik juga sebagai agensi, yang dimana peserta didik bisa mengambil kepemimpinan dalam pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, ada pun tujuan dari program yang saya ambil di sini Bapak Ibu, mulai dari satu, mendorong siswa untuk aktif bergerak dan berolahraga secara rutin, sehingga meningkatkan kebugaran jasmani dan mencegah beberapa ataupun berbagai penyakit. Di sini tentunya seperti halnya ketika saya sudah memetik pembelajaran PJOK, yang dimana saya ambil poin dari pola hidup sehat yang saya mengajarkan kepada siswa-siswa saya, tentunya khusus kelas tinggi, kelas 4, kelas 5 maupun kelas 6, bahwasanya peserta didik itu dengan kita melakukan kegiatan kebugaran jasmani, jadi peserta didik dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuhnya, yang dimana anak ketika bugar dalam mengikuti pembelajaran, dia tidak akan merasakan cepat kelelahan dan tidak akan merasakan bosan, dan tentunya jauh dan terhindar dari berbagai penyakit. Lanjut di poin kedua, menyelaraskan kebugaran fisik dengan kemampuan kognitif siswa sehingga memiliki fokus, berkonsentrasi dan berprestasi dalam pembelajaran. Ini ada keterkaitan
Bapak Ibu dengan poin yang pertama tadi, yang dimana ketika anak itu bugar, otomatis anak tersebut akan sehat. Nah, yang dimana anak itu ketika dia sehat, dia akan mengalami proses yang dimana dia pembelajaran yang melakukan konsentrasi, anak tadi bisa berprestasi, dan yang paling penting, anak tersebut dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan tanpa mengalami kelelahan ataupun merasakan sakit dalam dirinya. Lanjut di poin ketiga, membentuk pola hidup sehat sejak dini melalui pendidikan dan praktik langsung sehingga kebiasaan terbawa hingga dewasa. Baik, di dalam poin ketiga ini terdapat poin yang dimana anak tersebut diajarkan bagaimana cara menjadi ataupun membuat dirinya menjadi bugar, yang dimana akan berguna ataupun bermanfaat bagi anak tersebut, yang dimana dia akan sepanjang hayat mengingatnya bahwasanya ketika anak itu sudah mengetahui bugar itu bagaimana, dia akan merasakan dampaknya itu ketika dewasa, ketika dia sudah terjun di dunia pekerjaan. Ketika itu dia sudah ketika aku menjaga diri aku tetap bugar, jadi aku bisa bekerja, aku bisa kemana-mana, aku bisa melakukan aktivitas sama saja. Nah, itulah yang saya rancang, di mana anak tersebut menjadi bugar sepanjang hayat. Jadi tidak hanya saat ini, tidak hanya besok, melainkan untuk masa depan mereka. Poin keempat, mengajarkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas, dan disiplin melalui kegiatan olahraga dan aktivitas kerja kelompok. Baik, untuk poin keempat di sini nilai-nilai kerjasama. Jadi yang saya petik juga di sini Bapak Ibu. Jadi saya ingin melakukan sebagaimana peserta didik itu bisa melakukan kolaborasi, saling bisa menghargai pendapat orang lain, pendapat teman sejawat, dan tidak ada namanya isu-isu sosial di dalamnya. Nah, itulah yang dinamakan nilai-nilai kerjasama, sportivitas, dan disiplin dalam melakukan kegiatan olahraga ataupun pembelajaran olahraga. Next. Baik, di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu, di sini saya ada 3 terkait dari capaian, langkah, kemudian baru hasil. Dari capaian, di sini saya memetik peningkatan kebugaran fisik siswa yang terukur melalui tes kebugaran jasmani. Nah, di poin ini saya pada kesempatan kemarin sudah melakukan tes kebugaran jasmani, yang dimana saya mengambil suatu kegiatan mengukur denyut nadi. Nah, dalam mengukur denyut nadi, jadi saya sendiri bisa mengetahui anak tersebut bugar atau tidak, anak tersebut mengalami kelelahan atau tidak, yang dimana mengukur kebugaran jasmani ataupun di dalam TKJSI itu sudah terdapat rumus, yang dimana 220 kita keluarkan dengan ukuran umur anak dibagi dengan 80% untuk umum. Jika dia atlet kita bagi dengan 100%. Nah, ketika saya dapatkan, jadi anak-anak itu tidak mengalami kelelahan yang berarti, bahwasannya berarti ketika anak sudah tidak mengalami kelelahan, dia sudah mendapatkan kebugaran jasmani diri dia. Lanjut di poin kedua, di sini meningkatnya nilai akademik dan konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian terbentuknya kebiasaan hidup sehat di kalangan siswa, termasuk pola makan dan aktivitas rutin fisik siswa. Jadi di sini mulai dari meningkatnya nilai akademik dan konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Ketika saya ulangi lagi Bapak Ibu, ketika anak itu bugar, dia akan mengalami dan dia akan fokus pada saat mengikuti pembelajaran. Dia tidak akan mengalami kelelahan, merasa mengantuk, dan anak tersebut ketika dia fokus, dia akan mendapatkan prestasi saat dia pembelajaran. Dan terbentuknya kebiasaan hidup sehat di kalangan siswa, termasuk pola makan dan aktivitas fisik rutin. Yang dinamakan ini pola makan, saya selaku guru PJOK yang dimana selalu mengingatkan kepada siswa-siswa saya
mulai dari kelas 4, kelas 5 maupun kelas 6, bahwasanya pola makan ketika kita jaga itu juga akan berpengaruh dari tubuh dia. Bagaimana ketika dia mengatur pola makannya, dia tubuhnya menjadi sehat, dan kemudian dia baru menjadi bugar. Adapun langkah, di sini langkah berkoordinasi dengan kepala sekolah, yang dimana sudah saya sampaikan kepada kepala sekolah. Jadi saya di sini ada terkait dengan praktek rencana pembelajaran melalui proyek yang dimana dari kementerian yaitu BKG BJOK. Saya sudah berkoordinasi kepada kepala sekolah. Adapun merencanakan program dengan komunitas belajar sekolah, yaitu komunitas belajar sekolah yang dimana diciptakan tadi melalui Kompel Smart, yang dimana saya mengajak rekan-rekan saya seluruhnya, yang terutama Bapak Wakil Guru Pak Serli. Lanjut, mensosialisasikan kepada peserta didik khususnya kelas tinggi, yaitu kelas 4, kelas 5 ataupun kelas 6. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi saya sudah sosialisasikan bagaimana caranya ketika mau menjaga kebugaran tubuh, ketika diri kalian mau sehat, jaga dulu kebugaran tubuh. Ketika dirinya sudah bugar, otomatis juga sudah akan sehat. Lanjut, melaksanakan program. Nah, di dalam melaksanakan program tentunya hari ini yang dimana sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya sudah melaksanakan program saya, yaitu saya buat program melalui Kompel Smart, yang dimana saya berkolaborasi bersama Bapak Ibu semua sebagai rekan saya, mulai dari guru kelas, guru agama, sampai dengan guru mapel saya sendiri, yaitu guru BJOK. Terakhir, evaluasi dan refleksi, yang dimana Bapak Ibu jika ada yang keliru dari saya dan harus kita evaluasi, boleh disampaikan terkait apa saja yang harus kita ubah, apa saja yang harus kita capai, dan apa saja yang harus kita tekuni lagi, biar kegiatan dalam Kompel ini bisa berjalan dengan baik, bisa kita lakukan lebih baik lagi ke depan dengan cara berkolaborasi, dengan cara kreasi bersama. Nah, itu tujuan kami Bapak Ibu, yang dimana kita sekarang berpusat pada peserta didik. Lanjut, hasil. Nah, di sini guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kita ini guru sebagai fasilitasi, yang dimana kita memfasilitasi peserta didik dan kita memenuhi kebutuhan yang apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan kebugaran jasmani dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah yang dinamakan guru sebagai fasilitator. Lanjut, kesiapan siswa lebih siap menghadapi tantangan akademik dan non akademik dengan mental yang fisik lebih baik. Nah, di sini sudah saya sampaikan juga tadi Bapak Ibu, bahwasanya anak-anak kita ini akan mengalami namanya masa yang dimana dia itu sudah mencari pekerjaan. Tidak hanya kita di SD, otomatis anak-anak kita naik jenjang mulai dari SMP, SMA, sampai dengan ketika dia sudah kuliah masuk ke dunia pekerjaan. Ketika nilai kebugaran fisiknya bagus, anak tersebut akan mengalami namanya mental fisik juga bagus. Next. Baik, adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini saya memetik merupakan kegiatan sekolah kurikuler di sekolah. Jadi maksudnya kurikuler, kegiatan ini akan saya langsungkan ataupun akan saya gerakan ketika di luar jam belajar, ya, yang dimana kurikuler itu saya akan melaksanakan di luar jam pembelajaran. Lanjut, melibatkan siswa kelas 4, 5, 6. Tentu saya di sini mengambil kelas tinggi, oleh karena kenapa? Mulai dari kelas 4, kelas 5 maupun kelas 6. Kelas 4 itu masa peralihan, yang dimana anak-anak mulai dari kelas 3 sampai kelas 4 itu masa peralihan dari dia anak-anak menjadi remaja. Ngambil kelas 5. Kenapa kelas 5? Karena
siswa kelas 5 itu yang dimana siswa kelas 5 itu memiliki kemampuan fisik ataupun kemampuan kognitif yang lebih baik dibanding kelas 4. Dan yang kelas 6 kebugaran jasmani, kenapa saya ambil juga? Karena kelas 6 yang dimana mereka akan mengalami ataupun akan melaksanakan AMBK, yang dimana mereka akan melakukan ujian. Ketika nilai kebugaran jasmaninya baik, anak-anak tersebut akan merasakan fokus terhadap ujian sedang berlangsung. Anak-anak akan lebih baik lagi ketika mengerjakan soal, lebih fokus lagi. Itulah yang akan saya capai. Lalu di sini direncanakan mulai Desember 2024 dan jeda asas. Jadi saya akan melakukan ataupun melaksanakan kegiatan dari Kompol Smart ini. Saya akan melakukan di bulan Desember ketika jeda asas ataupun asesmen sumatif akhir semester. Jadi di mana kita tidak mengganggu jam pembelajaran, melainkan kita ambil jam kurikuler di luar jam pembelajaran langsung. Lanjut, melibatkan komunitas belajar di SD Negeri 88 Palembang. Tentunya ketika kita sudah melakukan pembentukan Kompol, kita buat inisiasi, kemudian kita sudah masuk ke tahap implementasi, saya harapkan kepada rekan-rekan saya semua, kita akan adakan kolaborasi, kreasi bersama, saling bantu-membantu, gotong royong. Itu yang saya harapkan di poin ini. Kemudian ada pun mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Tentunya sekolah kita berada di SD Negeri 88 ini memiliki banyak aset, mulai dari aset fisik, aset finansial, aset manusia. Itu. Lanjut. Mitra kerja yaitu komite sekolah, orang tua murid dan masyarakat sekitar. Nah, di sini saya memetik kenapa mengambil komite sekolah, orang tua murid dan masyarakat sekitar, karena kita berperan aktif yang dimana kita menuju seseorang siswa yang dimana orang tuanya harus tahu kegiatan yang dilakukan ataupun dilaksanakan siswa tersebut. Kemudian komite berupa bisa Pak RT, kemudian bisa kepala-kepala setempat, yang dimana mereka mengetahui apa saja kegiatan yang akan kita langsungkan dan yang kita akan kerjakan dalam proyek ini. Kemudian masyarakat sekitar tentunya. Next. Baik, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Nah, di sini yang saya bahas tadi Bapak Ibu. Di sini kita ada memiliki 4 aset. Yang pertama ada aset manusia, ada aset finansial, kemudian ada aset fisik, dan terakhir ada aset sosial. Mulai dari aset manusia, di sini saya mengambil dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini. Kemudian ada juga KBS tentunya, kelompok belajar sekolah yang saat ini kita bentuk bersama dalam kegiatan Kompol Smart. Kemudian ada guru sebagai pendamping, siswa sebagai peserta tentunya. Nah, di sini masyarakat sekitar juga akan menjadi pendukung dalam kegiatan kita, yaitu melakukan ataupun melaksanakan kebugaran jasmani dalam Kompol Smart ini. Aset finansial tentunya Bapak Ibu, di aset finansial ini kita ada dana BOSP ya, yang dimana program tidak akan berjalan ketika tidak ada dana. Nah, jadi saya pribadi nanti di sini akan mengkonsultasi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan kita gerakkan, yang akan kita laksanakan terhadap dana BOS ini, yang dimana saya akan memberikan pendapat saya kepada kepala sekolah terkait dari kegiatan ini, yang dimana dana yang berasal itu dari dana BOS. Aset fisik yaitu kita lapangan sekolah dan peralatan sekolah. Alhamdulillahnya Bapak Ibu di sini terkait dengan lapangan sekolah dan peralatan sekolah, SD Negeri 88 ini sangat memadai, mulai dari lapangan yang luas sampai dengan alat-alat olahraga. Alhamdulillahnya, walaupun masih ada kurang-kurang, tapi saat ini sudah lebih baik dan sudah mulai lengkap.
tergantung dari dukungan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar, kemudian wali murid itu sangat berpengaruh pada saat kita pelaksanaan ataupun pada saat kita menyusun kegiatan kita di Kompol Semak ini. Next. Baik, lanjut di rancangan evaluasi. Jadi evaluasi secara menyeluruh akan dilaksanakan pada kegiatan program ini berlangsung, yaitu di jeda kegiatan asas, asesmen sumatif akhir semester untuk pengukuran evaluasi menggunakan prosedur TKJI SD ataupun tingkat kebugaran jasmani Indonesia. Selain melakukan evaluasi bersama KBS terkait program ini, apakah sudah berjalan baik atau belum? Adapun apakah sudah tercapai tujuan kita atau belum? Dan kami juga untuk meminta umpan balik kepada Bapak Ibu semua terkait kegiatan kita, tentunya apakah harus diubah, apakah yang harus kita tanamkan kembali, dan apakah harus yang kita tambahkan ketika kita melangsungkan dan menjalankan kegiatan ini, bagaimana kegiatan ini berlangsung dengan baik, berlangsung dengan lancar. Jadi khususnya tolak ukur siswa kelas 5 dalam pelaksanaan UTBK sekolah. Kemungkinan tantangan. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kemungkinan tantangan yang sudah saya rancang terkait dari kebugaran jasmani tentang rencana proyek. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi yaitu kurangnya waktu Bapak Ibu untuk koordinasi dengan pihak orang tua, dan solusi yang akan berkoordinasi dengan KBS untuk tambahan waktu supaya dapat berjalan dengan maksimal. Jadi untuk tantangan di sini saya mengambil kurang waktu untuk kita berkoordinasi kepada wali murid, orang tua ataupun masyarakat sekitar terhadap apa yang kita akan lakukan dalam kegiatan Kompol Semak ini. Oke, baik, thank you. Baik Bapak Ibu, itulah tadi penyampaian dari saya terkait dari Kompol Semak mengenai poin peningkatan atau prestasi belajar melalui pendidikan kebugaran PDOK dan pemanfaatan aset sekolah terkait dari rencana pembelajaran berbasis proyek. Saya kembalikan kepada Bu Tika. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Ridho atas pemaparan materi mengenai Kompol Semak. Tentunya Bapak Ibu kita banyak mendapatkan pembelajaran dari rancangan pembelajaran berbasis proyek ini. Beliau sudah membuat latar belakang tujuan, juga sudah berharap kepada kita untuk bersama-sama berkolaborasi dan memberikan umpan balik baik positif maupun negatif agar Kompol ini tetap berjalan sampai dengan selesai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sadli selaku penggerak komunitas BDOK di SD Negeri 88 Palembang sudah memberikan masukan umpan balik agar Kompol Semak ini bisa berjalan dengan baik. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, tentunya pemaparan materi ini masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kami mohon kolaborasinya dan memberikan umpan balik. Jika pada pembelajaran kali ini ada hal-hal yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon Pak Ibu, saya ingin bertanya mengenai kegiatan kurikuler. Bisa kemarin akan kegiatan apa? Ya. Kegiatan sekolah kurikuler.
ekstrakurikuler. Apakah itu sama dengan ekstrakurikuler atau berbeda? Saya boleh. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan terkait dari kegiatan kurikuler Pak Albert ya. Jadi di sini Bapak Ibu langsung ada jawab terkait dengan kurikuler. Jadi khususnya di sini kita ada kegiatan mulai dari intrakurikuler, kurikuler sampai dengan B5. Nah, yang dimana pertanyaan dari Pak Albert tadi, apakah sama kurikuler itu sama ekstrakurikuler? Nah, di sini tentunya dari kegiatan yang kita adakan, kita ini memanfaatkan waktu yang kosong, Pak Albert. Jadi sedikit berbeda pengertian dari ekstrakurikuler. Yang kedua, ketika ekstrakurikuler itu diadakan ketika kita setelah selesai. Nah, ketika kurikuler itu ketika kita tidak ada kegiatan jam mengajar, yang dimana selepas jeda asas. Nah, itulah perbedaan dari kegiatan kurikuler ataupun ekstrakurikuler. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, terima kasih Pak Ramdan atas pertanyaannya. Kegiatan ekstrakurikuler dengan kurikuler itu memang terdapat perbedaan, di mana ekstra itu kita melakukan pembelajaran dengan mengembangkan minat dan bakat peserta didik, bisa berupa eskul dan sebagainya. Sedangkan kurikuler dalam komunitas pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan bisa di dalam kelas menunjang setelah mata pelajaran itu dilakukan. Mungkin itu teman-teman semua kegiatan kita mengenai program Kompol Smart ini semoga dapat dilaksanakan dengan baik, menjadi amal ladang pahala baik dari Pak Rido dan Kak Sadri, agar sebagai penggerak komunitas serta kita semua sebagai rekan sejawat untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan program ini. Apakah teman-teman lainnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau masukan? Kami persilakan. Ya, kami persilakan Ibu Enda, kemudian Ibu Rati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rido. Di sini saya tadi membaca, melihat tentunya ya. Di situ ada kelas 4, 5 dan 6 saja yang itu Kompol Smart. Pertanyaannya, mengapa kelas 1, 2 dan 3 tidak dilibatkan? Mungkin itu saja Pak Rido. Pertanyaan dari saya, akhirnya saya katakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk berkesempatan bertanya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bu Enda. Jadi mohon izin untuk rekan-rekan semua terkait dari pertanyaan Bu Enda. Dari kegiatan apa yang sudah saya rancang terkait rancangan pembelajaran berbasis proyek ini dalam Kompol Smart, terkait dari pelibatan kelas mulai dari kelas 4, 5, 6. Pertanyaan beda tadi di mana kenapa peserta didik itu dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu tidak bisa kita pakai? Benar ya? Jadi di sini alasan saya melibatkan hanya kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6. Itu alasannya bahwasanya kelas 4 itu masa peralihan Bu, yang dimana masa peralihan kelas 4 itu mulai dari anak-anak yang mau menuju ke remaja. Nah, yang dimana ketika siswa remaja itu sudah bisa kita ukur tingkat kebugaran jasmaninya dibanding anak kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3. Nah, ada pun tadi yang sudah saya sampaikan terkait dari kelas 5. Kelas 5 itu yang dimana siswa sudah lebih mampu untuk melaksanakan kebugaran jasmani lebih baik dari ibu. Nah, yang dimana untuk menunjang agar peserta didik itu bisa beraktif dalam pembelajaran, kemudian bisa mendapatkan prestasi dalam
Terakhir untuk kelas 6 di sini saya jawab terkait yang dimana siswa kelas 6 ini memiliki ataupun memiliki kebugaran jasmani lebih baik lagi, yang dimana umurnya sudah masuk dan tentunya kelas 6 akan masuk ke dalam AMB ataupun ujian sekolah, yang dimana mereka diharuskan agar tetap buka, agar tetap sehat. Nah, itulah poin yang saya ambil terkait dari kenapa dari kebugaran jasmani itu saya pribadi mengambil dari kelas 4, kelas 5 maupun kelas 6. Mungkin itu saja, Bu Eda. ada yang mau ditambahkan lagi? Nanti dari kelas 4, kelas ini itu peralihan apa namanya tingkat kebugarannya itu ya. Iya, betul. Masa peralihan tingkat kebugaran dan tentunya Bu Eda, di sini kita garis bawahi terkait dari kelas 4 dan kelas 5 maupun kelas 6 itu tingkat kebugarannya sudah bisa kita ukur dibanding siswa kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Baik, terima kasih. Boleh satu lagi. Ya, kepada Ibu Yati kami persilakan untuk memberikan umpan baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Edo dan Ibu Tika. Yang ingin saya tanyakan, jadi kan ada hambatan juga ya Pak Edo ya. Bagaimana caranya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar? Itu saja Pak Edo. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bu Rati terkait dari hambatan bagaimana cara kita akan melaksanakan kegiatan dari apa yang sudah kita rancang ini terkait dari Kompol Smart. Jadi begini Bu, Bapak Ibu sekalian, jadi hambatan tentu pastinya ada. Yang sudah saya jelaskan tadi terkait dari bagaimana cara kita koordinasi bersama orang tua, kemudian bagaimana cara kita berkoordinasi bersama wali murid ataupun bersama komite. Nah, yang itu yang kita jadikan sebagai tantangan Bu, yang dimana masih banyak keterbatasan waktu untuk kita saling berkolaborasi antar wali murid, orang tua ataupun komite. Jadi di sini cara mengatasi ataupun saya pribadi meminta bantuan kepada rekan-rekan saya, Bapak Ibu, saya di sini mau berkolaborasi terkait bagaimana cara kita untuk melakukan ataupun melaksanakan kegiatan Kompol ini agar tercapai kegiatan ini sebagai kegiatan yang baik, kegiatan yang diterima oleh masyarakat umum. Nah, itulah tujuan kita. Yang dimana ketika itu saya meminta rekan-rekan semua untuk saling berkolaborasi, yang dimana ketika ada yang dekat sama ART boleh disampaikan, Pak, di sekolah kami ini ada mau melaksanakan kegiatan ini. Bagaimana menurut Bapak? Apakah Bapak bisa datang ke sekolah untuk kita melakukan kolaborasi? Ketika Bapak itu sudah menerima dan mau untuk melakukan kegiatan yang berada di sekolah kita, Punya di SD 88. Nah, itulah poin yang kita petik. yang dimana kita berhasil Untuk melakukan kolaborasi ataupun meminta Bapak tersebut ataupun Pak RT untuk ke sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, untuk orang tua wali murid juga kita bisa sosialisasikan melalui grup WA, kemudian kita sosialisasikan sosialisasikan kepada peserta didik kita. Nah, kita adalah kegiatan ini loh. Nah, bisa tidak Bapak Ibunya ataupun bapaknya bisa mewakili ataupun ibunya bisa mewakili untuk ke sekolah agar kegiatan yang apa yang sudah kita bahas, apa yang akan kita capai ini bisa tercapai dengan baik. Mungkin itu saja berarti bisa diterima. Baik, terima kasih banyak Bu Rati atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Bu Ika. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini ada umpan balik satu lagi dari Bu Hayatun, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sekali lagi yang kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dedo atas rancangan pembelajaran yang berbasis proyek dengan pembentukan Kompol Smart
khususnya guru PJOK di SD Negeri 88 ini, semoga ini menjadi titik awal kemajuan di SD Negeri 88 dan semoga terlaksana dengan baik. Yang ingin saya tanyakan sedikit itu masalah tujuan, ya, tujuan atau manfaat dari kegiatan yang kiranya sudah diajarkan oleh Pak Redo terhadap peserta didik khususnya di SD Negeri 88 Palembang secara signifikan. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Yakun. Jadi Bapak Ibu, izin langsung saya jawab. Baik, pertanyaan Pak Yakun tadi terkait Dari dari tujuan bagaimana saya menyimpulkan tujuan itu secara signifikan. Jadi di sini yang sudah saya catat ataupun saya sudah rancang terkait tujuan siswa itu agar siswa bisa berperan aktif dalam pembelajaran. Yang dimana ketika peserta didik itu bugar, otomatis dia sehat. Yang dimana peserta didik itu sehat, Bapak Ibu, kita bisa mengetahui peserta didik tersebut dapat mengeluarkan ataupun mempunyai kompetensi dirinya yang luar biasa, yang dimana dalam segi pembelajaran mulai bisa berperan aktif, kreatif, sampai dengan inovatif, yang tentunya peserta didik itu bisa melakukan ataupun menjadi agensi yang dimana peserta didik tersebut menjadi kepemimpinan. Ketika dia bugar, anak didik akan merasakan tubuhnya itu sehat dan bisa melaksanakan kegiatan sepanjang hayat tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Itu menurut DKJI, yaitu kebugaran jasmani adalah yang dimana seseorang itu bisa melakukan kegiatan olahraga ataupun kegiatan apapun tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mampu melakukan kegiatan yang lain. Nah, itulah dari rancangan kami yang dimana kami di sini membentuk peserta didik itu supaya peserta didik itu menjadi bugar, yang dimana peserta didik mampu melakukan perannya sebagai kepemimpinan, melakukan perannya itu menjadi dalam pembelajaran menjadi lebih baik dan inovatif lagi. Mungkin itu saja Bu Hayatun. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nampaknya semua bersemangat ya. Sangat banyak sekali memberikan umpan balik. Mari kita apresiasi diri kita sendiri. Aku bisa, pasti bisa, bisa. Oke? kasih dia W, kasih dia O, kasih dia W. Wow. Lagi. Ayo berdiri. Akhirnya Bapak Ibu. Kasih dia W, kasih dia O, kasih dia W. Wow. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan saya. Itulah akhir dari kegiatan kita di siang hari ini yang mana akan dilanjutkan oleh Bu Tika. Bu Tika, terima kasih. Ya Bapak Ibu, terima kasih Pak Saki atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu juga sudah memberikan kesempatan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga apa-apa hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk orang lain. Saya atas nama pribadi jika ada kesalahan atau kekurangan mohon untuk dimaafkan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil daripada kombeta di kelompok belajar PJOK yang dilaksanakan oleh Bapak Rido dari SD 88 yang mana melibatkan beberapa guru penggerak meliputi beberapa bidang disiplin ilmu. Mudah-mudahan apa yang diberikan
dari Mbak Rido tadi masalah Kombel kelompok belajar SD Negeri 8 atau sekarang yang update-nya Smart itu bisa diakomodir teman-teman sesama guru, walaupun yang diikutkan itu bukan guru pendidikan jasmani semua, karena itu meliputi dari guru-guru kelas di SD Negeri 88. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi, lebih banyak diikuti oleh rekan-rekan sejawat, sesama guru penggerak maupun yang tidak guru penggerak bisa mengikuti, karena ilmu itu tidak terbatas dengan guru penggerak saja. Guru yang bukan penggerak juga pun itu perlu mendapatkan ilmu yang baik, yang baru, yang update terus-menerus dapat dilaksanakan sesama guru di SD Negeri 88 ini. Kesimpulannya, penampilan sangat baik. Saya nilai hasilnya pun akan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Saya adalah salah satu guru yang ada di SD Negeri 88 sekaligus dengan rekan kerja Bapak Rido Pratama. Terkait dengan yang dilakukan Bapak Rido tadi, saya mengikuti pengimbasan yang telah dilakukannya, yaitu di mana pengimbasan tentang Kombel atau komunitas belajar, yaitu SMART. Sehat, mandiri, aktif, dan kreatif. Nah, di mana pada saat penyampaian Bapak Rido itu sangat menarik sekali dan sangat jelas, di mana tujuan dari Kombel itu sendiri bahwasanya diharapkan dengan adanya Kombel, siswa dapat meningkatkan kebugarannya dan kesehatannya, sehingga pada saat pembelajarannya berdampak siswa itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas. Adapun harapannya yang kami harapkan setelah Kombel ini, bahwasanya kami berharap semoga komunitas belajar ini dapat bertahan dan menimbulkan atau menghasilkan program-program yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Valentika. Saya merupakan salah satu guru dari SD Negeri 88 Kota Palembang. Saya juga salah satu rekan Bapak Rido Pratama, yang mana tadi saya telah mengikuti diseminasi. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan beliau ini, yang mana tentang Kombel SMART, yaitu sehat, mandiri, aktif, dan kreatif. Yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran anak. Ketika anak merasa bugar, otomatis dia merasa sehat, dan untuk proses pelajaran bisa menjadikan lebih aktif dan kreatif. Harapan saya ke depannya yaitu semoga saya dan rekan-rekan saya yang lainnya bisa berkolaborasi dalam Kombel tersebut dan bisa menciptakan sekolah yang sehat, bugar, aktif, dan kreatif. Terima kasih Bapak Rido. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.